Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta bantuan cowok ketua kelas mungkin yang biasa pimpin doa atau siapapun. Boleh, silakan. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama kepada kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Hari ini kita belajar materi tentang informatika ya. Tapi sebelumnya Ibu absen dulu ya. Kelas 9E, Ahmad Ganiyu Ihsan, Almira, Alfiandra, Arkasima, Askana, Aulia, Cantika, Deva, Elvan Yanur, sakit. Oke. Fadil, Faris sakit. Haikal, Haliza, Isni, Kakak, Airan, Maliha, Marcella, Vino, Naila, Oktaviani, Putri Ayu, Raden Roro Asih, Ragil, Raza Faizan, Rizal, Salsabila, Salwa, Sezi, ada yang hilang kayaknya nih ya, Siti Ramadhani, Sarip Aska. Ada yang enggak Ibu sebut? Sebut semua ya? Oh, sip. Oke. Berarti absen Ibu. Nah, minggu lalu informatika bahas apa? Masih ingat? Microsoft Word ya. Udah masuk Word ya? Oke. Udah bisa ngetik pakai Word? Untuk hari ini kita ada materi baru ya. Kita ada materi yang ibaratnya bahasanya wajib dan harus kalian ketahui. Nah, ini materi kita hari ini. Berpikir komputasional dan literasi digital. Nah, kalau dengar materi kita hari ini, baca berpikir komputasional. Kira-kira ada ndak yang bisa kasih Ibu gambaran apa sih maksud dari berpikir komputasional? Yuk, bantu Ibu. Apa sih menurut kalian? Apa ya berpikir komputasional? Berpikir secara logika, apalagi kreatif, modern. Masih ada tambahan? Oke, bagus ya. Nanti kita bahas. Benar enggak jawaban kalian tadi? Terus, kalau literasi digital, apa tuh? Membaca hal-hal yang ada di media sosial. Oke, membaca sesuatu apapun yang ada di media sosial. Contohnya di berita, apalagi Facebook, semua media sosial lah, semua berita. Ya, namanya media sosial. Oke, sekarang kita lihat apa itu berpikir komputasional dan literasi digital. Tapi sebelumnya, biar lebih mencair, biar lebih nggak tegang, Ibu ajak ice breaking dulu ya. Tahu arti ice breaking? Pencairan suasana, biar tidak tegang. Nah, ini nanti silakan dibaca baik-baik, semuanya fokus di depan ya. Nah, silakan dibaca, ikuti petunjuk yang ada di depan. Bentar. Ice breaking sebut warna.
Ingat, ice breaking sebut warna. Aturannya sederhana. Sebut warnanya, jangan sebut tulisannya. Jadi tolong semuanya nanti bersuara. Tidak ada yang cuma mangap-mangap suaranya tidak keluar. Contoh, kuning dibaca? Oke ya. Ajak semua bermain. Jadi artinya semuanya wajib mengeluarkan suara. Siap ya? Level mudah artinya pelan. Level sedang sedikit lebih cepat. Sedikit lebih cepat. Begitu yang terakhir udah campur aduk ya. Oke, yuk aplaus untuk kita semua. Oke, hanya sedikit ya. Mudah-mudahan udah bisa fokus ya. Nah, tadi kan kita masuk ke materi tujuan ya. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah peserta didik mampu menerapkan komponen berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sederhana. Ingat, mampu menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Serta menunjukkan sikap bijak dalam menggunakan informasi secara digital, etis, serta harus bertanggung jawab. Nah, ini adalah salah satu tujuan kenapa kita harus menguasai materi hari ini. Oke ya, lanjut ya. Nah, tadi pertanyaan ibu pertama, apa arti berpikir komputasional? Ya kan? Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pernah enggak kalian bingung saat memilih baju kalau mau pergi ke satu acara? Pernah. Ulang tahun temannya. Ya, nah bingung. Mau pakai baju apa, dress code-nya apa, dandanannya kayak gimana? Ya enggak? Nah, biar apa? Kenapa harus difikirkan hal-hal kayak gitu? Biar matching, Bu, biar cocok dengan suasananya. Biar enggak malu lah, Bu, biar enggak salah kostum, ya. Nah, itu tujuannya tadi. Betul sekali ya. Jadi pada saat ketika kalian dapat masalah tadi tuh, dapat masalahnya, wah, mau ada undangan nih. Ya kan mikir, alah pakai baju apa ya? Kayaknya kita sedang menganalisis masalah dan buat keputusan. Tadi artinya betul ya? Jawaban temannya ya, untuk buat keputusan. Nah, itu adalah salah satu bagian dari berpikir komputasional. Sampai di sini paham nggak arti berpikir komputasional? Maksudnya seperti apa? Paham? Oke, lanjut. Nah, ini dia. Jadi, arti berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah. Problem solving, ya, secara logis dan sistematis agar bisa diselesaikan oleh manusia atau komputer. Nah, logis artinya masuk akal, sistematis artinya teratur. Ini yang harus kita pelajari betul-betul ya. Ada 4 tahap
4 komponen yang harus kita pahami dalam berpikir komputasional. Ada 4. Ada yang pertama namanya dekomposisi. Artinya adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil-kecil agar mudah dikelola atau agar mudah dikenali. Itu namanya dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola adalah mengenal pola-pola tertentu yang mendukung solusi. Artinya, pengenalan pola itu apa yang menjadi kebiasaan, apa yang sering muncul dari masalah tadi. Ya. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi adalah menyaring hal-hal penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Seperti misalnya tadi mau pergi undangan, ya. Terus mikirkan mau pakai sendal kah, pakai sepatu. Terus sepatunya pakai high heel kah, wedges kah, teplek kah, ya kan? Nah, ketika ada hal-hal yang tidak perlu dipikirkan, abaikan. Ya, itu contoh saja. Algoritma adalah langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau udah algoritma ini artinya penyelesaian masalahnya apa, urutannya seperti apa, itu disebut algoritma. Ya, jadi ada 4 hal yang harus diingat, dibuat ketika kita menyelesaikan masalah secara berpikir komputasional. Ya, yang satu apa? Dekomposisi. 2, 3, 4. Oke. Sekarang kita lari ke contoh nyata. Contoh nyata, misalnya ibu kasih masalah. Bagaimana cara memasak atau membuat nasi goreng yang enak dan praktis? Di sini ada yang sudah terbiasa masak sendiri? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, lumayan lah, 12 sebagian lah, adalah sebagian ya yang bisa masak. Yang udah terbiasa bikin makanan sendiri. Bagaimana cara masak nasi goreng yang enak dan praktis? Coba satu orang bantu ibu jawab. Kalau saya bikin nasi goreng ibu begini. Siapa yang mau jawab? Cari ringkasnya pakai bumbu racik, Bu. Betul. Terus ada lagi? Siapa yang mau? Pakai resep turun temurun, Bu. Gimana caranya tuh? Awalnya apa yang dibuat tuh? Penasaran Ibu kan? Ayo coba. Ngapain dulu? Bisa dapat resep itu misalnya. Ibu enggak minta resepnya. Ibu cuman minta bagaimana langkah-langkahnya aja. Siapkan nasi. Oke. Apa lagi harus disiapkan? Bahan. Siapkan nasi, kecap, masako, itu bahan-bahan ya. Apalagi harus disiapkan? Alat-alat. Apalagi? Habis itu apa? Habis menyiapkan bahan? Oke, termasuk piring alat, sendok alat, garpu, sayur masuk bahan. Terus ngapain lagi? Oke, sekarang bahan-bahannya udah ada. Apa lagi yang kita buat? Bakso termasuk bahan. Apa lagi? Daging, telur, dioseng lah, Bu. Kan bahannya udah ada. Terus kan alatnya udah ada, kualinya, wajannya udah ada ya. Ngapain lagi tuh, udah lengkap tuh. Oh, potong dulu. Ya, pakai sayur tadi potong dulu. Kasih minyak dulu. Baru oseng. Habis dioseng ngapain? Biarkan sampai angus. Habis dioseng diapain? Oh, masukkan kecap loh. Betul sih, masukkan kecap, masukkan cabai ya. Dan bahan-bahan lainnya dimasukkan. Habis itu sajikan. Oh, dirasa loh katanya. Rasa dulu. Oke, betul. Rasa dulu kan.
siapa tahu kasinan, atau siapa tahu tawar. Oh, rasa lo, abis itu sajikan loh, abis itu baru dimakan. Oke, itu yang jawaban kalian ketika ibu kasih tugas gimana cara bikin nasi goreng. Nah, nih udah ada jawabannya, ya. Tapi jawaban ini hanya baru poin 1 tadi, dekomposisi. Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Ingat, poin pertama, dekomposisi memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Bagian pertama masalahnya adalah menyiapkan bahan. Masalah 1. Pertanyaan adalah, masak nasi goreng itu bahannya apa sih? Enggak. 1 masalah. Dapat dah. Oh, ada yang jawab. Inilah bawang, nasi, minyak, ya, bumbu racik. Yang cari ringkas tadi kan, tapi kan termasuk bahan juga. Nah, masalah yang kedua, menyiapkan alat masak. Lah, iya ya, alat masaknya apa, Ja? Apakah pakai panci? Tidak, salah kan? Pakai wajan atau teflon, ya kan? Nah, pakai panci kan nggak bisa, Bu. Betul, ya. Nah, lanjut, memasukkan telur dan bahan lain. Nah, tadi Bu pakai daging, Bu, pakai telur, pakai ayam. Nah, ini termasuk bahan tambahan. Ya, cara memasak, gimana cara masaknya nih? Langsung tuang-tuang ya ke Bu? Kan gitu? Enggak, ada tahapannya. Terus, cara menyajikan nasi goreng biar tampilannya lebih menarik. Nah, tambah garnish dan macam-macam lah. Seperti apa? Itu kan masalah juga tuh. Gimana tuh biar dia lebih cantik tuh penyajiannya? Kasih tomat, kasih tambah telur dadar dan lain-lainnya, ya. Itu artinya kita sedang memecah masalah menjadi bagian kecil. Inilah yang disebut dekomposisi. Paham sampai di sini poin 1? Ingat, dekomposisi itu artinya apa? Memecah masalah besar menjadi bagian kecil agar mudah dikelola, ya, atau dapat dikenal dengan mudah. 2. Pengenalan pola. Pengenalan pola artinya adalah proses mengamati, mengenali, mengidentifikasi kesamaan pengulangan atau keteraturan dalam data atau situasi yang membantu menyelesaikan masalah lebih efisien. Contoh, di sini udah ada jawabannya. Tadi kasusnya bikin nasi goreng. Jawabannya adalah bagaimana pengenalan polanya. Mulai dari siapkan bahan, lalu memasak dengan urutan bumbu, telur, dan nasi, dan sebagainya, sayur, dan lain-lain, ya. Nah, proses pengadukan atau penambahan bumbu selalu dilakukan di akhir. Artinya apa? Kalau bikin nasi goreng, nggak langsung main tuang-tuang ya dalam wajan, ya kan? Artinya ada tahapannya. Minyak goreng atau margarinnya dulu kan, itu terus bisa ditambahkan variasi. Nah, ini artinya apa? Pengenalan pola, artinya sesuatu yang biasa dilakukan. Kalau orang bikin nasi goreng itu kayak gini loh biasanya, gitu kan? Nah, seperti ini kebiasaannya, pola yang biasa orang lakukan tuh kayak gini. Inilah namanya dikatakan pengenalan pola. Paham? Ada yang mau ditanyakan sampai nomor 2 ini, pengenalan pola, atau mungkin ada, bingung apa sih maksud ibu ini? Paham ya? Bisa dipahami ya? Oke, sip. Kita lanjut ke ketiga. Yang ketiga apa tadi? Masih ingat enggak? Abstraksi adalah proses menyaring informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang kurang relevan atau yang kurang penting. Cari hal penting, abaikan atau buang yang tidak penting. Contoh, nah ini, fokus hanya pada langkah utama yang berlaku untuk semua jenis nasi goreng. Ya, apa sih? Artinya mengabaikan, kalau buat nasi goreng yang paling penting itu apa ya? Pertama, bahan utamanya dulu.
nasi, bumbu dasar ya, paling telur. Tadi yang ada daging, ayam, tambahan-tambahan lain itu hanya pelengkap. Itu tidak perlu difikirkan. Nah, gitu maksudnya yang abstraksi. Terus proses penting, menumis bumbu, masukkan telur, masukkan nasi, beri bumbu. Ya, nah seperti itu. Terus itu prosesnya. Terus abaikan variasi topik. Nah, yang tadi itu, apa yang harus dibuang? Nggak usah pikirkan dulu lah yang ayam. Alah, gimana nak buat nasi goreng, Bu? Tak ada ayam. Nggak ada sosis, nggak ada daging. Akhirnya nggak buat. Gara-gara si ayam, si daging, si itu tadi nggak ada. Artinya apa? Hal-hal yang tidak penting abaikan, dibuang. Jadi abstraksi itu artinya kita hanya berpusat memikirkan hal yang penting saja. Yang tidak penting abaikan. Ingat ya, abstraksi. Ambil yang penting, buang yang tidak penting atau tidak relevan. Ini yang terakhir, algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah logis. Ya. Sistematis, terurut, digunakan untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi kalau udah masuk ke algoritma ini artinya udah langkah-langkahnya. Ya, jawabannya udah ketemu. Pertanyaannya tadi di sinilah jawabannya nih. Tadi pertanyaannya bagaimana membuat nasi goreng yang enak dan praktis ya. Inilah dia jawabannya. Algoritma di poin keempat ya. Pertama, siapkan nasi dan bumbu atau bumbu dasar, panaskan minyak di wajan, tumis bumbu sampai harum, masukkan telur, orak-arik, ya, masukkan nasi, aduk, tambahkan kecap dan lain-lain. Nah, seperti ini namanya algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah dalam penyelesaian masalah atau jawaban dari pertanyaan yang pertama. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Bisa dimengerti ya? Kita beralih ke materi kedua. Tadi apa? Tentang literasi digital. Nah, literasi digital. Kita membaca literasi itu artinya kita membaca berbagai informasi dari berbagai sumber. Mau dari televisi, dari radio, dari koran, majalah, dari media sosial. Media sosial itu kira-kira ada yang bisa bantu Ibu enggak? Apa aja sih? Apa saja yang bisa disebut media sosial? Facebook, IG, Twitter, TikTok, WA, Telegram, YouTube, ya, like, thread, banyak-banyak lah, ya, banyak sekali, ya. Itu media sosial. Artinya apa? Media sosial adalah media elektronik, ya, yang dapat kita manfaatkan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Itu dia. Apapun yang digunakan itu yang namanya media sosial. Media elektronik untuk kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, jadi literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak, aman, dan produktif. Ya, ini pengertian literasi digital. Oke, bisa dipahami? Sekarang, nah, ada aspek nih ternyata. Kalau misalnya kita dikatakan berliterasi yang baik, literasi digital yang baik, ada aspek yang harus kita penuhi, ya. Contoh, akses informasi. 2, evaluasi kritis, etika digital, keamanan digital. Kira-kira akses informasi ini maksudnya apa nih? Ya, misalnya dapat berita. Apa ya berita sekarang ya? Oke, 17 Agustus. Informasinya adalah yang sekarang lagi tren-trennya, tanggal 8 Agustus diliburkan. 18 Agustus itu kalau lihat kalender hari Senin. Semua diliburkan. Informasinya seperti itu. Yang didengar, yang lagi tren di media sosial sekarang, tanggal 18 Agustus libur, biasanya masuk kan? Masuk kan? Nah, biasanya masuk. Nah, jadi
Apa yang kita lakukan? Kita bisa akses informasi dari manapun. Cari searching ya. Cari di info-info mana. Benar nggak sih tanggal 18 Agustus itu libur? Dulu nggak pernah. Itu artinya kita mengakses informasi ya. Terus evaluasi kritis sama tadi. Lah, kan dulu nggak pernah. Betul nggak sih? Artinya kita ini kritis. Dapat begitu info, kita harus tahu, kita harus buat pertanyaan balik. Benarkah 18 Agustus itu libur? Dulu 17 Agustus ya. Meskipun kita nggak belajar, kita ngapain? Upacara. Lupa, ya kan? Nah, kita tetap datang ke sekolah, ya enggak? Kita upacara 17 Agustus. Nah, kritis artinya ya. Jadi, ketika mendapatkan informasi, nggak usah terima aja, nggak usah. Tapi kita harus kritis, benar enggak info tersebut? Etika digital. Contohnya apa? Gimana? Ya, ada sopan santunnya ketika kita melakukan misal di Facebook atau di IG, ya ada sopan santunnya, bahasa kita ketika kita curhat atau ketika kita memposting sesuatu, ya. Oh, bikin video, ya kan? Jangan video yang tak senonoh dimasukkan. Nah, itu artinya ada etikanya. Begitu juga ada orang sedang memposting sesuatu nih yang mungkin hasilnya tidak nyaman, tidak bagus, tidak enak untuk dilihat. Sebenarnya kita kesal nih, maki aja di dalam komentar, ya enggak? Maki, tapi ternyata meskipun orang salah pun ada etikanya ketika menegur. Keamanan digital, contohnya apa yang harus dijaga? Ya, informasi pribadi, ya, informasi pribadi. Ketika kalian sedang misalnya membuat akun atau memposting sesuatu di media sosial, jangan pure data pribadi kalian sebarkan semua situ, bahaya. Ya, kasih taunya alamat lengkap rumahnya di media sosial tuh, ya kan? Yang mau main ke rumahku silakan, ditunggu. Kasih alamat sampai gang-gangnya, sampai nomor rumahnya. Yang baca sedunia loh. Tidak semua orang berpikiran baik, ya. Nah, bisa aja ada orang jahat, itu contohnya. Banyak juga orang yang memanfaatkan kadang foto COD. Ya, ada foto-foto nih. Fotonya tuh cewek cantik sekali. Nah, mulailah yang cowok nih, cantik nih. Tahu-tahu begitu ditelusuri, aslinya cowok juga. Hati-hati, ya. Nah, cowok juga. Itu artinya apa? Ada maksud, ada udang di balik batu. Nah, ketika kita mendapatkan berita baru, nah berita apa yang harus dilakukan? Tentukan kevalidannya, validasi dulu, itu termasuk valid, benar atau hoax, ya kan? Cek sumbernya, dari mana asal mula berita tersebut. Terus jangan langsung disebarkan. Kalau memang kita tidak tahu itu benar atau tidak, udah stop di kita. Jangan sambungkan ke A, B, C, meskipun dengan niat cuma bertanya. Kan ada tuh, dapat info, penasaran, nggak tahu nih ini benar nggak ya, akhirnya nanya. Boleh nanya teman, tapi jangan di posting ulang, paling tengokkan HP-nya. Nah, saya dapat ini, benar nggak ya? Boleh. Tapi kalau misalnya dapat nih pribadi, tahu-tahu langsung disebar di grup sekolahnya, lah dapat semuanya, satu sekolah ketemu juga kan? Iya, kalau sama-sama kritis kayak kita. Kalau yang terima apa adanya kan bahaya. Ya, jangan langsung disebarkan. Gunakan platform validasi. Nah, ini beberapa web link yang bisa kita pakai ketika kita mendapatkan info sesuatu berita. Nih ada cek fakta, ya. Terus ada turn back hoax. Ini ada link-link dan Komdigi. Ini salah satu link yang bisa kalian pakai ketika kalian mau cari berita itu hoax atau
Tidak. Ya. Lanjut. Sampai di sini paham? Oke. Sekarang coba lihat di depan. Ada dua berita. 1, 2. Ya. Sama enggak sih? Ini sama. Ini hanya lewat apa sih? Gambar ya, poster. Ini dia kasih fokus poster. Posternya ini kabar gembira untuk masyarakat Indonesia, pembuatan SIM gratis katanya. Ya, perpanjangan secara online untuk semua jenis SIM. Begitu dicek ternyata hoax ya. Sejak kapan buat SIM itu gratis se-Indonesia? Yang di sebelah sini ini lewat tulisan. Nah, di sini ada kompas.com, rincian tarif perpanjangan SIM A dan mobil bulan Agustus 2025. Nah, di sini penjelasannya kalau misalnya tarif perpanjangan artinya ada harganya. 1, masuk akal ya. Nah, kedua, ada nih sumbernya, sumber kompas.com. Terus ada nama orang yang memposting, Selma Aulia, Aditya Maulana. Ketika kita mau menentukan kebenarannya, jadi harus diperhatikan betul-betul. Poin-poinnya yang ditampilkan itu seperti apa? Ya, nih. Nah, ini ada 2 berita. Ada 2 berita. Berita yang pertama yang ini. Pendataan peminat kerja Brunei Darussalam beredar di TikTok. Informasi pendaftaran lowongan kerja, gajinya 7 juta per bulan. Dah, begini aja. Kira-kira ini hoax atau fakta? Alasannya apa? Ya, nggak ada syarat-syaratnya, nggak ada tata caranya. Siapa yang posting? Banyak sekali kekurangannya kan? Yang di sebelahnya juga sama nih. Penerimaan lowongan kerja, tapi PT Bank Danamon. Ada lokasinya di Sintang. Pekerjaannya full time. Jenisnya perbankan, kualifikasinya ada, penempatannya di Sintang. Kira-kira ini fakta atau hoax? Fakta. Karena udah jelas, lengkap sekali beritanya, ya. Nah, seperti itu. Kita diskusi kelompok. Ibu akan berikan lembaran. Ya. Mau? Nah, pergilah. Boleh. Jangan lama-lama ya. Tolong, sayang. Sebentar. Silakan dibaca. Beri nama teman-teman, tulis di belakang ini ya. Tulis di belakang sini. Ibu jelaskan bagaimana pengisiannya. Tugasnya ada 2. Yang tugas pertama, tolong ini yang bagian ini ya. Ini tugas pertama, silakan jawabannya ditulis di halaman belakang yang kosong. Tulis nama kelompok, tulis ini masalah dan langsung jawaban dari 4 poin. Dekomposisinya apa, pengenalan polanya seperti apa, abstraksinya dan algoritma. Diskusikan. Masalahnya 1, masih banyak sampah plastik yang berserakan di lingkungan sekolah. Nah, sekarang sebagai siswa gimana cara mengatasi hal tersebut? Silakan diskusikan. Itu yang tugas pertama. Tugas kedua, perhatikan gambar yang sudah Ibu buat. Ini memang kecil-kecil. Di sini ada 4 gambar ya. Nah, ada 4 gambar. Nomor 1, tentukan 1, 2, 3, 4. Tentukan ini hoax atau fakta menurut kalian. Jawab di setiap kotak yang udah Ibu siapkan. Dan berikan alasannya. Kalau Bu ini hoax Bu, alasannya apa? Tulis saja di sini. Ya. Paham? Bisa dimengerti? Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu
20 menit bisa enggak ya? Coba ya, 20 menit mudah-mudahan selesai ya. Ibu kasih waktu 20 menit, mudah-mudahan selesai. Jadi sekarang kita akan membacakan hasil diskusi masing-masing ya. Setiap kelompok silakan tunjuk temannya yang suaranya lebih nyaring bisa dengar. Biar teman dan ingat teman kelompok lain wajib mendengarkan. Ya, iya siap. Oke, nah kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu. Pertanyaannya ini kita jawab. Ya, kalau yang masalah gambar keduanya itu nanti.